Shalom, selamat sore, selamat malam bagi kita semua yang mengikuti ibadah rumah tangga di keluarga kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, sekali lagi kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, terlebih masih diberikan nafas kehidupan untuk memulai hari, untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, mari ambil saat teduh sejenak, mari kita persiapkan hati kita untuk mulai ibadah saat ini. Mari kita tunduk kepala, kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kebaktian keluarga di rumah kami masing-masing saat ini kami lakukan dengan pertolongan dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Anugerah yang dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus menyertai kami mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah saat ini. Haleluya, amin. Mari bersama kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang ke-1 dan ke-2 kami puji dengan riang. Mari bersama datang di hadapan Tuhan, menghadap Tuhan di dalam doa, membawa seluruh syukur kita, membawa seluruh pengakuan dosa kita, dan juga minta pertolongan Tuhan untuk memampukan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari bersatu hati kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mengucap syukur untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu bagi kami. Mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh membangun peribadatan di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu-waktu ini. Kami tahu ini bukan kebetulan, tapi semua karena anugerah Tuhan, semua karena rencana Tuhan bagi kami. Dan kami bersyukur mesbah keluarga saat ini kami bangun, kami lakukan dengan penyertaan dan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan dalam kesempatan saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, mengaku setiap dosa dan kesalahan kami, setiap pelanggaran kami yang kami lakukan menyakiti hati sesama kami, terlebih menyakiti hati Tuhan. Sebagai orang tua, kami menyakiti hati Tuhan dengan tidak mengasihi anak-anak kami. Sebagai anak-anak, kami menyakiti hati Tuhan dengan tidak menghormati dan menghargai orang tua kami. Sebagai suami istri, kami saling menyakiti melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu Tuhan Yesus, saat ini kami datang di hadapan-Mu, kiranya Engkau sudi mengampuni kami, menyucikan dan menguduskan kami. Dan kami juga mau belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain.
Dan pada kesempatan ini Tuhan, dengan pengampunan-Mu, kami juga mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah setiap firman Tuhan yang kami baca saat ini boleh kami aplikasikan dan kami lakukan sehingga menjadi berkat bagi kami dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami menaikkan syukur kami, menaikkan permohonan kami, pengakuan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, firman Tuhan hari ini sesuai dengan bacaan dari Pancaran Air Hidup dari Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang kelima sampai 9. Ibrani pasalnya yang kedua ayat yang kelima sampai 9, demikian firman Tuhan. Yesus seketika lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam satu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Demikian kebenaran firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar, merenungkan, terlebih belajar melakukannya. Firman Tuhan hari ini natsnya adalah ayatnya yang ke-6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Judul renungan hari ini, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jemaat kekasih Tuhan, beberapa waktu belakangan ini di seluruh belahan dunia sedang menggalakkan program 3R dalam hal pengelolaan sampah. 3R, yang pertama ada reduce, pengurangan jumlah sampah dengan cara mengurangi penggunaannya. Kita mengurangi jumlah sampah, contohnya paperless, jadi kertas-kertas dikurangi. Yang berikut reuse atau penggunaan kembali, jadi sampah yang sudah pernah terpakai digunakan kembali. Contohnya kantong plastik bekas belanja bisa kita pakai untuk beberapa waktu lagi. Yang berikut recycle atau daur ulang. Pengolahan kembali sampah tersebut menjadi sesuatu yang berguna. Dan jika di tangan yang tepat, jika di tangan orang kreatif, dan di mata orang yang menghargai alam, maka recycle tadi, sampah daur ulang tadi bisa menjadi sesuatu yang bernilai jual tinggi. Dan pengelolaan tadi, 3R tadi, tujuannya adalah untuk menyelamatkan bumi ini dari kerusakan karena sampah yang butuh waktu lama untuk terurai. Jadi semuanya itu punya satu tujuan, menyelamatkan keberadaan bumi ini dari kerusakan karena sampah yang sudah begitu banyak menumpuk. Bapak Ibu terkasih dan yang mengasihi Tuhan, bacaan hari ini khususnya nas kita ayatnya yang ke-6 tentang penulis kitab Ibrani yang mengutip Mazmur 8 ayat 4 sampai 6. Menggambarkan bagaimana Allah dengan kasih-Nya menciptakan manusia sedemikian rupa, mengasihinya, memperhatikannya, dan menyelamatkannya dari kebinasaan yang kekal. Kita bisa lihat Mazmur pasal yang ke-8 menunjukkan bagaimana manusia dengan judul yang diberikan LAI adalah manusia hina sebagai makhluk mulia. Bagaimana manusia yang hina
Dan oleh pemazmur dikatakan sebagai makhluk mulia. Dan ini nada yang sama yang dikutip oleh penulis Ibrani. Bapak Ibu Saudara, nas kita mengatakan apakah manusia? Ayatnya yang ke-6, apakah manusia? Yang ada dua pertanyaan, atau anak manusia sehingga engkau mengingatnya, sehingga engkau mengindahkannya. Apakah manusia? Bisa juga sebagai ungkapan kesadaran dari sang penulis bahwa sejatinya manusia setelah jatuh dalam dosa hanyalah sampah. Dia yang asalnya dari debu tanah itu sesuatu yang kotor, sesuatu yang tidak berharga, sesuatu yang tidak berarti, yang tidak layak, tidak pantas mendapatkan perlakuan istimewa dari Tuhan yang maha segala-galanya. Apakah manusia? Sebagai ungkapan kesadaran diri dari sang penulis bahwa kita manusia ini hanya sampah, debu tanah yang kotor, yang tidak berharga, yang tidak berarti apa-apa. Tetapi di tangan Tuhan, di tangan sang penjunan, kita menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mendapat perlakuan istimewa. Bukankah sampah seharusnya dibuang? Bukankah sampah seharusnya dicampakkan? Bukankah sampah seharusnya tidak berarti? Tapi penulis Ibrani menegaskan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Dilanjutkan ayat yang ke-7, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara terkasih dan yang mengasihi Tuhan, di tangan kita, di tangan manusia, sampah itu dibuang. Sekalipun mungkin masih bisa berharga, tetapi tidak semua orang bisa melihat bahwa itu berguna. Tetapi di tangan Tuhan, kita yang tidak berguna, yang tidak layak ini, bisa Dia pakai untuk sesuatu yang hebat, sesuatu yang bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, nats kita hari ini seharusnya juga menjadi refleksi bagi kita pribadi lepas pribadi. Apakah manusia? Dengan judul renungan tadi, siapakah aku ini Tuhan? Menjadi refleksi pribadi bagi kita masing-masing. Yang pertama, siapakah aku ini Tuhan sehingga masih mendapat anugerah-Mu? Siapakah aku ini Tuhan sehingga masih bisa mendapatkan kasih dan kebaikan? Siapakah aku ini Tuhan sehingga masih bisa merasakan kebaikan-Mu bahkan sampai saat ini? Siapakah aku ini Tuhan sehingga masih bisa merasakan pengorbanan dan kebaikan Kristus dalam kehidupan kita? Ada sebuah pujian yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Bapak Ibu, biji mata itu menggambarkan sesuatu yang sangat dekat dengan pemiliknya, yang apabila terluka akan sangat mengganggu. Sakaria pasal yang kedua ayat yang ke-8 bisa menunjukkan hal tersebut. Kita yang tidak berharga, yang sebenarnya tidak layak, yang sebenarnya hanya sampah tadi, mendapatkan kebaikan Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita biji mata Tuhan. Engkau berharga, mungkin engkau hampir padam, tetapi tidak dimatikannya. Buluh yang terkulai, bahkan tidak dipadamkannya.
Yang kedua, siapakah aku ini Tuhan seharusnya juga menjadi pengingat bagi kita. Jika kita telah mendapatkan kasih dan kebaikan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita yang hanya sampah telah didaur ulang begitu indah, begitu mulia, begitu baik, begitu bagus. Apakah kita tidak ingin menghasilkan sesuatu untuk Sang Pemulung Agung tersebut? Kita telah diangkat, kita telah didaur ulang, kita dipilih dari begitu banyak hal buruk di dunia ini. Apakah kita tidak ingin menghasilkan sesuatu yang indah, yang bernilai tinggi, yang bernilai mahal bagi Sang Pemulung Agung yang telah memanggil kita, yang telah mengangkat kita, yang telah membuat kita menjadi berharga? Siapakah aku ini Tuhan? Mari menjadi pengingat bagi kita. Mari hasilkan sesuatu yang indah bagi Tuhan. Mari hasilkan sesuatu yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga tidak sia-sia Dia mendaur ulang kehidupan kita. Yang berikut, siapakah aku Tuhan? Juga mengingatkan kita, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang baru. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk menjadi pribadi yang baru. Banyak tokoh Alkitab telah membuktikannya. Daud, dia pezinah dan pembunuh. Simon Petrus sang penyangkal. Paulus sang pembunuh. Dan masih banyak tokoh lain, tokoh Alkitab lain, tokoh yang sungguh menjadi inspirasi bagi kita. Mereka telah membuktikannya. Di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sang pendosa, kita si pendosa tersebut masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi lebih baik. Pertanyaannya, maukah kita ambil kesempatan itu? Atau kita sia-siakan sepanjang kehidupan kita? Siapakah aku ini Tuhan? Mengingatkan kita, di dalam Tuhan selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jemaat kekasih Tuhan, dari di awal tadi kita mengatakan ada begitu banyak cara, ada begitu banyak program dari manusia, bahkan dari yang tradisional sampai modern sekalipun, untuk mengurangi, menanggulangi masalah sampah. Tetapi itu pun tidak 100% berhasil dan sempurna. Buktinya karena pada akhirnya masih ada sisa-sisa sampah yang berakhir di TPA, di tempat pembuangan akhir, dan berakhir dengan dibakar. Semodern apapun, secanggih apapun cara manusia, tidak 100% berhasil. Berbeda dengan Tuhan Sang Pemulung Agung tersebut. Selama Tuhan yang berkarya, selama Dia yang mendaur ulang kita, selama Dia yang memproses kita, maka tidak pernah ada kata gagal. Dan selama kita masih mau mengikuti prosesnya Tuhan, selama kita masih mau untuk didaur ulang oleh Tuhan, tidak ada namanya kata gagal. Selama masih diberi waktu untuk menikmati hidup ini, atau dengan kata lain, selama nafas kita masih ada dalam tubuh jasmani kita, selama hayat masih di kandung badan, maka proses daur ulang dari Tuhan itu akan terus berjalan. Pertanyaannya, mau atau tidak kita diproses oleh Tuhan? Mau atau tidak kita didaur ulang oleh Tuhan? Dia tidak memaksa, Dia tidak
datang dengan paksaan, memaksakan kehendaknya. Kita punya kehendak untuk menolak, kita punya hak untuk berlari, kita punya hak untuk membantah. Maukah kita menyerahkan diri kita untuk didaur ulang dan menjadi sesuatu yang berharga? Jemaat kekasih Tuhan, siapakah aku Tuhan? Juga membuktikan bahwa sehebat apapun saya, sehebat apapun Bapak Ibu, sehebat apapun kita semua, kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Akhirnya, mari berefleksi saat ini secara pribadi. Mari melihat diri kita masing-masing. Mari bertanya pada diri kita masing-masing. Siapakah aku ini Tuhan? Tuhan Yesus menolong kita semua. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita, Dia menolong kita, Dia membuat kita menjadi pribadi yang baru. Mari bersama kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengan memuji dari NKB 208 bait 1 dan 3, tabur waktu pagi. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Mari bersama kita masuk dalam pelayanan doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami yang seharusnya menjadi sampah, kami yang seharusnya dibuang, Engkau panggil, Engkau ambil, Engkau angkat, Engkau perbaharui menjadi sesuatu yang indah, sesuatu yang berharga. Kami mau belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar untuk memberi yang terbaik. Dan biarlah renungan saat ini boleh menjadi refleksi pribadi kami masing-masing. Kami yang hina, boleh Engkau panggil, boleh Engkau pilih untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami masih terus berdoa bagi keadaan dunia ini, bahkan keadaan bangsa kami. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan
kekuatan untuk menjalani, untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Kami berdoa untuk para aparat keamanan TNI Polri, Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Kami berdoa bagi tenaga medis, para perawat, dokter, semua yang ambil bagian dalam dunia kesehatan untuk menolong orang-orang yang terinfeksi virus. Tuhan memberkati mereka, menjaga keluarga mereka. Kami berdoa juga untuk setiap orang yang terpapar virus, Tuhan menjaga, Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang harus karena tugas tanggung jawabnya, karena kebutuhan hidupnya harus tetap berada di luar rumah. Tuhan sendiri yang menolong, membentengi mereka, menjaga, menyertai mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, khususnya GKJW Jemaat Banyuwangi. Kami berdoa dari balita sampai Adi Yuswo. Tuhan menjaga keluar masuk mereka, Tuhan menjaga kehidupan mereka. Tuhan memberkati setiap pergumulan kehidupan mereka. Yang sakit Tuhan Yesus sembuhkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, yang kehilangan pengharapan Tuhan pulihkan, yang bersuka cita karena apapun Tuhan penuhkan sukacita mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang mungkin saat ini harus berpisah dengan anggota keluarganya yang lain. Tuhan tolong, Tuhan sendiri yang menjaga mereka, Tuhan melindungi mereka. Kami masih terus berdoa untuk setiap pelayan Tuhan yang harus masih mempersiapkan ibadah. Para pemberita kebenaran firman, para pemain musik, pandu puji, tim multimedia, semua yang ambil bagian dalam mempersiapkan pelayanan, kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan jaga, lindungi mereka. Persembahan yang sudah kami berikan, Tuhan sucikan, kuduskan sehingga menjadi alat untuk pelayanan-Mu di dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru syafaat kami. Haleluya, amin. Kita akan mengakhiri ibadah keluarga kita saat ini. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 424, baitnya yang pertama, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kita akan mengakhiri kebaktian keluarga kita saat ini. Mari mohon berkat Tuhan. Pertolongan yang dari Allah Bapa, keselamatan yang dari Tuhan Yesus, penghiburan sukacita dari Roh Kudus, menyertai kami mulai saat ini, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah keluarga kita di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus menolong kita semua.